Google bangga dapat mendukung ribuan usaha di Indonesia. Kami Selamat siang teman-teman PPT Lucu. Untuk Siang, teman-teman yang belum menyalain cam, boleh dinyalain dong camnya. Siang Kameranya boleh Julius. dinyalain ya. Siang Julius. Itu Ya, sayang dia siapa tuh sayang dia tuh? Ya untuk teman-teman tolong dinyalain dong camnya. Kita biar bisa mengenal satu sama lain ya. Gembel takut diusir. Oke, selamat siang teman-teman. Sekali lagi selamat siang semuanya. Saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini teman-teman, saya minta teman-teman yang masih belum menyalakan kamera harap dinyalain ya. Oke, sudah banyak yang menyalakan kameranya. Ya, izinkan saya untuk perkenalkan diri ya teman-teman. Saya hari ini adalah moderator yang akan membawakan acara kita pada hari ini nih teman-teman. Nah, pertama-tama kami panjatkan juga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Kita masih boleh berkumpul bersama-sama walau dalam pertemuan online ini ya teman-teman ya. Untuk merayakan HUT PPIT yang ke-7. Nah, saya juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Di sini ada tamu undangan kita, narasumber kita yaitu Kak Rifka Ainunisa. Salam hormat. Juga ada halo semuanya. Maria Mosesa Felditi selaku Ketua PPT Lucu juga nih, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara kita lebih dalam lagi, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya.
terima kasih teman-teman. Nah, saya mau mengingatkan lagi nih teman-teman bagi yang belum post rebound di Instagram dengan caption yang terbaik loh teman-teman. Kalian akan mendapatkan hadiah juga uang tunai sebesar 50.000 loh teman-teman. Jangan lupa di post ya bagi yang belum post segera di post. Dan nanti kita juga ada games nih teman-teman. Untuk pemenang games juara 1 akan mendapatkan hadiah juga nih dari panitia. Nah, untuk membuka acara kita pada hari ini juga teman-teman, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PPT Liuco, Maria Mosesa Feldiliti. Dipersilakan. Oke, terima kasih Julius. Halo semua, shalom. Shalom. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Rifka selaku Ketua PPT Liuco periode 2015-2016 karena udah sempetin waktu nih buat hadir di sini, buat berbagi cerita selama membangun PPT Liuco yang lebih baik. Ya, yang kedua, aku mau mengucapkan terima kasih untuk para panitia dan BPH karena udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan acara ini. Yang terakhir, aku mau mengucapkan terima kasih untuk para teman-teman yang udah mau hadir di sini, di acara ini, yang nggak bisa aku ucapkan terima kasih satu persatu. Oke, udah 7 tahun PPT Liuco berdiri, rintangannya pasti banyak banget yang dilewati oleh para BPH, dari hal sedih maupun senang. Harapan aku ke depannya untuk PPT Liuco ini makin aktif, makin kreatif, makin kompak nih BPH-nya agar bisa menciptakan acara-acara yang lebih baik lagi ke depannya. Semangat terus untuk BPH Kabinet tahun ini, BPH Kabinet Yakali Gakuy. Semoga bisa membangun PPT Liuco ke arah yang lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Dan juga semoga PPT Liuco tahun ini bisa menjadi wadah kreativitas mahasiswa Indonesia yang berada di Liuco. Sekian kata sambutan dari aku, Maria Mosesa Feldiliti, selaku Ketua PPIT Liuco periode 2001-2022. Jika ada salah kata, aku mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Salam perhimpunan. Oke, terima kasih kepada Maria Mosesa. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan tentang sejarah berdirinya PPT Liuco ya teman-teman, dari awal sampai saat ini gitu ya. Dan mungkin pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Nah, kita mau mendengarkan semua ini dari Kak Rifka Indonesia. Untuk Kak Rifka, dipersilakan. Ya, halo, selamat siang semuanya. Senang banget bisa dikasih kesempatan untuk hadir di acara ulang tahun PPT Liuco yang ke-7 tahun, yang emang beneran di mana aku waktu itu periode kedua sebagai ketua PPT Liuco. Jadi kita cerita-cerita aja ya di sini waktu dulu awal gimana bisa berdirinya PPT Liuco. Jadi dulu waktu periode pertama di ketua sebelumnya, gimana kita tahu bisa PPT Liuco karena waktu itu dikenalin dari PPIT Qingtao. Jadi dulu ketua periode sebelumnya kenal, terus akhirnya dikenalin kenapa di Liuco belum ada bikin PPIT, bikin perhimpunan, karena kan di Liuco sendiri emang bisa dibilang lumayan banyak ya anak Indonesianya. Terus akhirnya ya udah akhirnya dibikinlah kita untuk BPH-nya dulu tim inti. Maksudnya perkenalan lebih jauh bagaimana itu PPIT Liuco, apa sih PPIT, kayak gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, selama 2 periode itu kita masih benar-benar pengenalan, masih benar-benar publikasi ke teman-teman Indo semua yang ada di PPIT. Terus selama 2 periode juga kita masih belum begitu banyak acara ya, karena dari pihak sekolah juga kita masih ada pro dan kontra. Jadi kita bikin acara pihak sekolah juga masih belum tahu gitu kan. Terus akhirnya pelan-pelan kita pengenalan lah ke sekolah apa sih PPIT gitu. Karena sebelumnya juga terutama kita ya yang BPH itu ada di LCVC, Liuco Vocational College. Dari pihak sekolahnya, mungkin karena baru kita doang kali ya, murid Indo yang baru mendirikan organisasi bikin perhimpunan, karena dari tahun-tahun sebelumnya emang belum ada.
Terus akhirnya pihak sekolah masih belum begitu yakin lah sama kita, maksudnya PPIT itu apa sih, sampai kita benar-benar ngejelasin, ini loh kita di bawah naungan, ada KBRI, KJRI, kayak gitu. Terus mungkin ya kita mungkin paham ya, karena pihak sekolah juga nggak mau ngambil resiko, namanya kita sekolah jauh, kalau kita kenapa-kenapa. Gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu, pihak sekolah udah mulai mengerti apa itu PPIT, dan akhirnya waktu di periode aku, dikasih kesempatan orang dari pihak KJRI Guangzhou, Ibu Konjen juga waktu itu datang kunjungan ke kampus. Akhirnya waktu itu pihak sekolah baru bisa ngerti lah apa itu PPIT. Akhirnya dari situ mulai kita bisa ngejalanin acara dari pihak kampus juga bisa kerjasama. Jadi dari situ sih. Jadi dulu juga paling kita acaranya masih belum banyak, baru bisa realisasi tuh acara Natal, acara makan-makan bersama, atau enggak setiap hari Jumat kita tuh ngingatin Jumat batik, lebih kayak gitu sih. Jadi aku senang banget sih PPIT Lucu masih bisa berdiri sampai 7 tahun ini, bisa berkembang, acaranya juga makin kreatif, anak-anaknya juga tetap semangat, tetap kompak, itu sih aku selalu. Oke, Kak Rifka, mungkin aku mau nanya, boleh ya deh? Iya, boleh. Mungkin pas namanya, ini kan PPIT pas di zamannya kakak itu baru benar-benar awal-awal berdiri gitu ya, kayak Iya, awal-awal merintis gitu kan, Kak. Nah, gimana cara kakak itu buat ngerangkul teman-teman Indonesia buat ngejalanin PPIT ini, Kak? Mungkin kan kadang ada teman-teman yang males ngejalanin organisasi ini. Kita udah sibuk sama kegiatan kampus. Bener banget. Dulu awal-awal tuh sebagian bisa dibilang nggak nyampe 50% anak-anak yang benar-benar antusias. Apa sih ini PPIT? Kayak misalkan kita dari BPH sebenarnya pengen ngerangkul teman-teman semua kan. Dari dulu waktu itu kita ada 3 kampus yang ada murid Indonya. Jadi dulu sempat kita ya nggak usah bikin acara gede-gedean lah, yang penting kita silaturahmi dulu antar sesama pelajar Indonesia yang ada di Liuzhou kan. Iya, yang tadi aku bilang emang bener nggak sampai ada 50% anak yang antusias sama PPIT gitu. Mungkin mereka kayak apaan sih PPIT gitu. Cuma makin sini kita tuh ya belajar lah yang tadi aku bilang, kita pelan-pelan publikasin ke mereka, kasih pengertian ke mereka kalau ini tuh ya suatu organisasi mewadahi kita pelajar Indonesia yang ada di Liuzhou. Wah, bener ya, benar-benar susah banget berarti kayak di awal ya. Ya, susah banget. Teman-teman. Nah, mungkin kakak melihat kan PPT Liuzhou ini sudah berjalan 7 tahun gitu ya, dan kita tetap masih ada. Mungkin kakak ada suatu kebanggaan tersendiri gak gitu, Kak? Ini kan juga karena awalnya PPT ini juga karena pelopornya juga mulai dari kakak juga kan, pas zamannya kakak. Nah, dengan adanya PPT Liuzhou di umur yang 7 tahun sekarang dan kita masih aktif, ada gak sih gitu, Kak, rasa kebanggaannya gitu, Kak? Bangga banget, nggak nyangka kalau bisa nyampe berkembang kayak gini gitu. Anak-anaknya makin kreatif, makin kompak, ya maksudnya antusiasnya lebih tinggi gitu. Dulu kita ngadain acara biar kompak lah gitu, tapi ya tetap aja kayaknya cuma kita doang gitu yang ikut. Mungkin dari ketua ada mau nanya sekalian? Oke, dari teman-teman yang lain kalau mau nanya langsung ke Rifka boleh banget ya. Boleh banget kita tanya-tanya gimana sih PPIT itu kan. Nah, kalau boleh minta saran nih, Kak, kan kakak tahu ya sekarang dalam kondisi pandemi begini, kami pun juga yang masih di Indonesia belum bisa balik ke China gitu ya. Nah, mungkin kakak ada saran atau penguatan nggak buat kita-kita yang harus jalanin satu organisasi yang mungkin sekarang hanya pertemuan online gitu, Kak. Mungkin kakak maksudnya ada saran, ada penguatan buat kita-kita gitu ya. Mungkin bagi dalam keadaan sekarang mungkin bilang, kalau online itu susah, ribet, bener banget, harus ini, harus itu, harus ini kan. Kalau kita ketemu offline kan, kita hanya broadcast, kita ajak teman-teman di sekitar kita kayak gitu. Ya, menurutku kalau suatu organisasi itu kita mesti komitmen. Kita mesti komit, kita mesti kompak, komunikasi lancar, pasti berjalan. Karena kalau menurutku
kita dulu BPH-nya dikuatin, kita kompak, pasti nanti pasti berjalan lancar. Anggota-anggotanya juga pasti percayalah, yakin. Oh, nah teman-teman yang udah mendengarkan, kita harus komitmen ya teman-teman ya. Kita harus sehati, sevisi nih untuk menjalankan organisasi kita ini nih. Terima kasih Kak Rifka. Mungkin ada closing statement dari Kak Rifka, boleh buat kami? Closing statement apa? Semangat. Ya pokoknya semangat lah buat kita semua. Semoga PPIT makin berkembang menjadi wadah pemersatu mahasiswa yang berada di Liuco. Tetap kreatif, salam perhimpunan. Amin. Terima kasih Kak Rifka. Boleh teman-teman di Terima kasih. kolom komentar kita say thank you buat Kak Rifka nih semuanya. Thank you Kak Rifka. Nah, oke teman-teman, saat ini kita mau masuk ke acara kita berikutnya. Kita mau menyaksikan hiburan, menyaksikan satu performance dari teman-teman kita yang lagi stay di Kota Liuco nih, yaitu performance dari Anjes Band yang akan membawakan lagu Karena Su Sayang. Enjoy ya guys. Biar saja cinta satu sepinta yang terlalu mengekang rasa, kau tak bilang katakan bertunda karena susah ya. Jangan kau berubah, seakan berubah. Selamat ulang tahun kepada PPIT Liuco yang ke-7. Semoga sukses terus, makin jaya. Wah, gokil abis ya teman-teman ya. Keren ya. Waduh, mantap Anjes Band nih. Coba kalian kalau Iya, perhatiin gitu ya teman-teman ya, mereka itu Ada Kang Begal, Kang Tahu, Kang Cilok. mereka mengkolaborasi loh teman-teman dari alat musik tradisional Indonesia dengan alat musik tradisional China loh. Tadi ada yang main suling, ada yang main angklung, ada yang ketak-ketok gitu ya. Aku nggak tahu tuh namanya apaan. Terus ada yang main gitar, alat musik modern. Semua alat musik nih dari barat, dari China, dari Indonesia digabung loh, tradisional sama modern. Keren banget nih dari Anjes Band nih. Di sini juga nih ada orang-orang ini Anjes Band ya. Ada dari John Aquino, ada Aswar ya. Teman-teman juga hadir pada hari ini. Nah, sekarang kita juga sudah melihat performanya mereka. Saat ini kita mau menonton sebuah video nih teman-teman. Video apa sih gitu ya. Yaitu adalah video berdirinya PPIT Liuco dari awal sampai saat ini gitu ya. Kegiatan yang sudah kami lakukan. Teman-teman partner-partner yang sudah berjasa untuk PPIT Liuco ini. Kita coba nonton dulu ya teman-teman videonya. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to run here, just when we're going, we know how to land it. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. We don't need permission to dance.
that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer. Say one more time. I wanna dance, the music's got me going. Nothing I can stop how we move. Let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to let. Talk, talk, just walk the walk tonight. Asli keren apa keren banget teman-teman? Keren banget lah ya. Buset anak-anak Indonesia loh teman-teman, bersatu bersahati mengharumkan nama bangsa Indonesia di negara orang loh. Kalau kalian perhatiin tadi teman-teman ya, banyak banget yang berprestasi, ada yang menang sepak bola, ada yang menang lomba, banyak sertifikat, bahkan ada dari pemerintah kunjungan langsung tuh foto bersama loh teman-teman. Ini tuh adalah suatu komunitas yang luar biasa, perkumpulan anak-anak mahasiswa Indonesia yang benar-benar pemuda yang bisa meneruskan bangsa Indonesia nih teman-teman nih. Nah, saya harap sih teman-teman semua ke depannya kita juga masih tetap harus bisa sehati lagi, lebih semangat lagi ya untuk menghadapi tantangan apapun yang ada gitu ya. Kita sebagai anak muda harus bisa sukses nih teman-teman. Nah, untuk saat ini supaya kita lebih rileks lagi gitu ya, supaya kita ada interaktif, kita mau aktif, kita mau melakukan sebuah kegiatan nih teman-teman. Kita mau masuk ke games. Nah, games ini itu spesial banget teman-teman karena akan dibawakan langsung oleh ketua kita nih Maria Mosisa. Untuk Maria Mosisa, kita persilakan Maria. Oke, thank you Julius. Oke, biar semangat lagi nih teman-teman semua, kita main games dulu ya. Jadi di sini gamesnya judulnya Seberapa Tahukah Kalian Tentang PPIT Liu Chou. Nah, games ini kita mainnya via quizzes. Nanti di kolom chat aku kirimin link dan kodenya udah aku kirim, bisa langsung pada masuk dulu buat kita mulai gamenya. Oke, aku kasih waktu 3 menit buat pada masuk. Oke. Gimana masuknya? Udah dikirim linknya di kolom chat. Ada link sama kodenya. Tinggal tekan linknya, lalu masukin kodenya. Oh iya, untuk game ini, buat satu pemenang dengan skor tertinggi, itu akan mendapatkan uang tunai sebesar 50.000 dari panitia. Jadi ayo nih, kita main semua. Ore, 50.000. Kita mau beli apa, Son? Beli ayam. Ya, yang depan Pelita kali ya. Jangan. Kurang enak, kuring. Yaudah. Kita jawab dulu kuisisnya yuk. Ayo, yuk yang belum masuk boleh masuk. Oh iya. Oke, bentar aku masuk ke. June, kok lu 2 layar apaan? Jangan lupa pakai nama kalian ya, biar bisa tahu siapa pemenangnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Keren. Wah, ini sih musiknya kena banget, Kak. Ini musiknya kena banget nih, mental. Gimana Kak Lukas? Pendapatnya Kak Lukas? Oke, teman-teman, ada kode baru, masuk ke kode 6126329. Oke, udah aku kirim di kolom chat ya teman-teman. Bisa pada masuk kode 6126329. Saya kode yang tadi udah invalid. Pada masuk semua ya. Baru Jason yang masuk. Aku kasih waktu 3 menit lagi. Miko, Almira. Yuk, yang lain yuk. Dea.
Stefani, Rahma. Jasen. Oh iya, aku mau ingetin lagi nih yang belum post Tribun. Boleh banget di post. Aku tunggu sampai batas waktunya jam 6 sore. Karena untuk caption terbaik akan mendapatkan uang tunai sebesar 50.000. Pemenangnya ada 2 orang nanti dipilih. Valencia, sayang dia siapa nih? Sayang dia nih. Yesi, Aswar. Rima. Wih, ada Koko Kesu, John, Kananda. Ayo Kaken, Gisel, Ciel. Ayo nih udah 18 orang. Yuk yang lain yuk. John tidur, John. Oke. Yang lain, aku tunggu 1 menit lagi untuk dimulai. Oke. Kuisnya Yang lain bahasa udah Indonesia masuk kan? semua. Iya, bahasa Indonesia kok. Udah 21 orang. Cindy, Vilka, oke 1 menit lagi. Kodenya 6126329 ya guys. Masuk bang, sama John. Bisik, Gus. Gus tidur, Gus. Berisik, Agus. Berisik. Nyimak. Ayo guys. Udah 22 orang. Yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Oke, udah 22 orang ya. Total berapa orang? Wih. Mantep nih dari Kanadila. Oke deh. Oke, ini udah 22 orang. Gamesnya udah bisa dimulai ya. Oke, dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Iya, nungguin ya. Oke, lagi loading guys. Di prank sama Maria nih. Ayo diisi. Wah, ini cakep banget ini. Berhubung dia muda, mungkin 2014. Aduh, salah Kak. Maaf Kak. Lanjut. Wih, yang pertama Cindy dengan skor 960. Wah, ini... hebat nih. Waduh, salah juga nih Naya. Pengetahuan akan PPT Luconya kurang berarti. Wah, ini apa ya? Oh, nggak salah. Wih, Almira skornya paling tinggi nih. Ayo semangat guys. Gampang kan gamesnya? Gampang Kak. Waduh, ini better next time. Baru menjadi dapat bocap. Kas, ini yang cakep siapa Kas? Namanya Kas? Wih, yang pertama Cindy. Cindy masih posisi pertama nih. Cindy gacor banget ya. Oh, ini nggak mungkin salah, Bu. Yang kedua, posisi kedua, Gisel. Wow, Gisel. Anis, Ben. Kekesu. Wah, kayaknya Gisel nih yang menang nih. Wah, Kesu. Ayo guys, semangat. Susah gak kuisnya guys? Gampang lah ya. Tahu nih. Gampang Kak.
Gampang ya. Kan Gampang, Kak. sesuai judulnya. Seberapa tahu kalian tentang PPIT? Ayo semangat. Waduh, ini cakep banget ini. Lupa saya namanya siapa ini saking cakep. Ajeng. Aduh, salah lagi. Soal ya? Semangat guys. Aduh, kebalik lagi. Kokes. Posisi pertama Kesu, yang kedua Almira. Wah, sulit banget nih, sengit banget. Oh, Kesu paling kenceng, Kesu. Ini siapa? Aduh. Ayo guys, posisi masih yang pertama Kesu, yang kedua Almira. Ayo semangat Putri. teman-teman. Oke, posisi kedua sekarang Giselle. Oke, untuk peringkat yang pertama masih Kesu, yang kedua Giselle. Ayo guys, semangat. Totalnya ada 30 soal ya. Wah, posisi kedua ada Almira, Giselle-nya keganti. Ayo semangat. Salah terus nih. Salah terus nih, Kak. Gimana dong, Kak? Semangat. Ini apa? Meddak apa? Media dadakan. Oke, ini gue Media nge-freeze nih. dokumentasi. Salah mulu nih, Kak. Jadi lemes nih, Kak, saya. Wah, berarti Gocap nih. Kakak Jasonnya kurang mengenal PPIT nih. Lemes Kurang gue kayaknya, nge-freeze Kak. nih. Ayo semangat, guys. Tadi kan udah kenalan nama Kak Rifka ya, sampai namanya salah. Ayo, gimana tuh? Jangan sampai salah ya namanya. Aduh, salah yang lagi pertama dong. sekarang Almira, yang kedua Kesu. Ini nggak jadi dapet gocap dah. Woi, ada yang salah tuh. Nggak Banyak jadi, yang gue salah juga jawabannya. nggak dapet gocap deh. Ayo, semangat. Wakil Ketua PPIT, Wakil Ketua 1. Angelika, Susah apa gampang nih? Cornelia, Tessa. Angelika, Tessa, Cornelia.
yang pertama masih Almira, yang kedua Kesu. Rifka, Ainun. Semangat guys. 9 soal lagi. Susah gak nih soalnya? Mar, baik yang salah, Mar, jawabannya. Banyak yang salah ya? Iya. Kepengurusan gue salah tuh jawabannya. Oke. Wow. Ikutan, Jin. Oke. Semenit lagi sebelum games ditutup. Oke, ayo guys, sisa semenit lagi. Yang peringkat pertama masih Kesu, yang kedua Almira, yang ketiga Gisel. Semangat. Oke. Oke. Yang pertama masih Kesu, yang kedua Almira. Oke. Oke, gamesnya kita hitung ya untuk berakhirnya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, udah nih, udah dapet pemenangnya. Untuk pemenang pertamanya, Kesu. Wow. Yang keduanya Almira, dan yang ketiganya Gisel. Tapi yang untuk mendapatkan uang tunai, hadiah uang tunai sebesar 50.000, itu jatuh kepada Kesu. Nanti untuk Kesu bisa setelah acara langsung chat ke aku ya, di WA. Nanti nomor aku taruh di kolom, atau emang mungkin udah punya nomor WA-nya, nanti di WA aku aja ya, kontakin aku. Oke, sekian games untuk hari ini. Maaf kalau ada kehambatan atau salah. Mungkin di lain waktu kita bisa bikin acara lagi untuk games yang lebih baik lagi ya. Terima kasih yang udah berpartisipasi. Ya, makasih Kak. Wah, selamat ya buat Kak Kevin ya. Kak Kevin juara 1 loh. Pengetahuannya tentang PPIT yang luar biasa. Saya aja, Kak, isinya salah semua nih. Nah, teman-teman, saya mau ucapin dulu nih buat kita semua yang ada di sini nih. Selamat ulang tahun. Karena kenapa? Kita sebagai anggota PPIT ini kita yang berulang tahun nih, teman-teman nih. Nah, kita juga nih sekarang mau melihat nih video ucapan selamat ulang tahun yang udah dibuat sama teman-teman sekalian. Boleh panitia tolong di-share videonya, mari kita saksikan videonya.
Selamat ulang tahun ke-7 PPIT Liuco. Semoga semakin berkembang dalam segala aspek. Semoga sukses selalu. Semakin kompak dan semakin maju lagi ya. Berkomitmen dan menghargai satu sama lain. Menjadi lebih solid. Semakin makmur dan semakin jaya untuk kedepannya. Dan dapat bekerja sama dengan lebih baik. Makin banyak acara yang seru-seru buat kita jalanin bareng, sama kita juga bisa pergi ke Cina buat lanjutin kuliah kita. Semangat terus dalam berkarya dan membangun negeri. Tetap berkarya dalam menghasilkan generasi muda yang bermutu. Organisasi yang kreatif, inovatif, dan menjadi inspirasi anak-anak bangsa Indonesia. Dan semakin banyak pula juga mahasiswa Indonesia yang akan mengharumkan nama Indonesia di mancanegara dan bisa menampung inspirasi para mahasiswa dan semakin meningkatkan karya-karya baru kita. Sukses untuk segala event-event yang telah di-schedule oleh pengurus PPIT Liuco, baik internal maupun eksternal. Dan bisa bersatu dan bersehati sama-sama untuk pemuda-pemudi Indonesia yang lebih baik. Semoga lebih baik ke depannya. Semoga kedepannya PPIT Liuco bisa terus berkembang lagi untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih PPIT Liuco sudah menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia yang berada di kota Liuco. Sukses selalu PPIT Liuco. Wah, selamat ulang tahun ya guys ya. Ya boleh dong di chat di kolom komentar selamat ulang tahun untuk PPIT Liuco sama wish-wishnya nih. Kita coba sama-sama chat ya di kolom komentar nih. Selamat ulang tahun buat kita semua. Yuk dibuka di chat, kita ucapin selamat ulang tahun buat PPIT Liuco. Selamat ulang tahun. Mantap, semangat sekali ya. Luar biasa teman-teman. Senger Kwaila, mantap. Kok ada ini hashtag gobannya di belakangnya. Apa ini maksudnya ini ya? Bismillah menang caption. Wah mantap ini sekalian sogok jurinya nanti ya. Yang bakal ngejuriin Tibon kita nanti nih. Oke, terima kasih teman-teman atas ucapan selamat ulang tahunnya. Nah teman-teman mungkin kita kalau nggak ada dokumentasi itu nggak lengkap ya teman-teman ya. Kita mungkin sekarang mau masuk ke foto bersama dulu kali ya teman-teman ya. Kita foto bersama, mohon teman-teman yang masih cantik dipercantik lagi, yang belum cantik dicantikin, yang belum nyalain kamera dinyalain ya. Iya. Kita mau foto bareng-bareng nih. Yang mau make up dulu aja nggak apa-apa. Bismillah ada yang jomblo. Ya teman-teman tunjukin senyum termanisnya, senyum tercantiknya, muka tergantengnya semua yuk dikasih lihat. Kita mau foto bersama nih. Yuk. Yang paling ganteng, yang paling cantik, jangan malu ya. Yuk ditunggu semuanya sampai semuanya sudah menyalakan kamera nih. Aduh. Ini kan ulang tahun PPIT Liuco yang ke-7, kita bikin angka begini, 7. Angka L. Oh, L7. 7 atau L nih? Jadi L7. Liuco 7. Nah, yang pakai satu tangan boleh 7, yang pakai dua tangan boleh L7. L7, wah kalau disatuin kotak kita bersatu artinya ya. Dulu saya pakai filosofinya guys. Ayo. Cara tidak langsung. L7. Ayo guys. Saya mau posting nih biar mama saya ngeliat. Wah luar biasa. Biar mama tahu ini kayak bener kak begini atau begini nih kak. Terserah boleh kiri L, kanan L, terserah nggak apa-apa. Ini ya Bang Azwar, begini Bang Azwar. Gini. Oke, boleh panitia dibantu screenshot? Ayo. Yuk, dihitung ya. Yang hitungnya screenshot deh ya, biar jelas. Oke. Yuk. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, tetap tahan senyumnya ya. Ya udah Bang, yang penting foto aja Bang. Ini foto 3. Bang. Oke, slide ketiga.
Tuh Bang, lu selek ketiga kali Bang. Tahan Anjir, lama senyumnya banget. ya. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, Oke, terima thank kasih you. banyak Oke, teman-teman. terima kasih semuanya. Oke, makin jaya ya semuanya ya. Sukses selalu ya. Biar cepat balik ke Cina Amin. biar ada yang bantuin babak belur. Di Cina Amin, babak Bang belur Anwar, jujur. amin. Tolonglah yang di Amin. Indonesia. Amin. Di sini kita di Cina bukan senang-senang, kita di sini Insya Allah disuruh Bang kesana Anwar. Hey, boleh kali ya minta John Aquino atau Aswar sharing bentar keadaan di sana saat ini ke teman-teman kita sekalian. Waduh. Boleh. John Aquino aja dong. Gue pengen mandi dulu. Boleh Bang John Aquino Aswar aja. Mau dimulai dari siapa? Ceritain. John dulu atau Aswar dulu? John dulu aja, gue pengen mandi. Oke. Gue pengen mandi. Jangan Bang Azhar, Gua- jangan mandi dulu Bang Azhar. Sabar Bang Azhar. Ayo abang-abang, Ayolah. Bang John, Abang Azwar. Nah, kita kasih waktunya yuk buat John Gua Aquino Ya, tahu buat langsung aja sharing bentar. daripada kita menunda waktu-waktu teman-teman sekalian ya. Saya langsung ngomong aja ya. Boleh. Ya, Jadi tadi pertanyaannya apa? Ya, sharing aja pengalaman di sana selama pandemi ini kan kalian survive banget ya di sana ya. Boleh dong diceritain gimana caranya? Hajar John. Sebenarnya semenjak nggak ada temen yang, jadi kan kita kan cuma bertujuh kan. Jadi sebenarnya kegiatan itu yang membawa nama negara itu banyak banget kegiatannya. Jadi sebenarnya dari hati terdalam saya juga sebenarnya pingin banget tim gitu, pingin banget ya PPIT itu ada juga, bisa cepet kesini juga. Jadi biar sama-sama kita bisa melewati gitu. Kita bisa berinovasi, kita bisa berkarya gitu untuk membawa nama negara, membawa nama organisasi kita gitu. Ya kalau untuk kami yang terakhir di sini sih cuma semampunya itu untuk bisa melaksanakan segala apa Bang? Segala semuanya yang ada di sini, kita mulai di sini ikut acara kegiatan kampus, ikut kegiatan luar, dipanggil ke sana ke sini, terus diundang ke sana ke sini. Di kelihatannya sih memang kalau kita dilihat di medsos kayak di IG gitu, kayak di Instagram, kayak gue sama si John suka live IG bareng kan sama orang luar. Kalian lihat tuh di situ tuh kita kelihatannya tuh yang kita omongin tuh bagus-bagus, tapi di balik layar itu kami contoh simpelnya waktu kami bikin apa John? Waktu festival akhir tahun. Itu kami di sana tuh benar-benar babak belur. Kami pagi sampai siang ke Wuling. Dari siang itu kami tuh gak istirahat, langsung dibantai latihan. Itu contoh simpelnya aja itu. Festival akhir tahun. Belum lagi acara-acara sharing culture gitu kayak dari Solasol, kayak yang lain-lainnya masih banyak lah. Ya pokoknya gitu. kita mah di sini semampunya, kita untuk organisasi juga kita semampunya berpartisipasi untuk demi kejayaan. Jaya. Jangan malu dong, guys. Brother John mau nanya dong. Nah, Jono ada yang nanya John. Barang-barang kita udah dipindahin ya, dengar-dengar ya? Oh, kalau barang-barang itu pindah ke lantai 5 semua total. Jadi lantai 3, lantai 4 benar-benar kosong. Lantai 3, lantai 4 siapa yang ngisi? Bakal ada tunggu session di kayaknya. Terus barangnya kegabung dong. Enggak, karena kan udah dipisahin. Kemarin yang guru-gurunya udah pisahin, jadi satu karung, 1 atau 2, 3 karung deh, satu orang gitu yang barangnya banyak. Terus di karungnya itu ditulis-tulisin dari kamar berapa, namanya siapa. Oh, alat masak ketahuan dong? Alat masak Jelas. Enggak semuanya ketahuan, karena waktu itu ada yang bantuin juga, langsung dimasukin ke karung deh. Oke, sip. Thank you. Ya. Oke, thank you sharingnya dari John sama Aswar nih ya. Oke. Boleh gak sekarang saya minta di sini ada Kak Nadila untuk sharing juga nih ke kita nih. Kak. Iya. Oh iya, boleh Kak sharing juga Kak. Bagaimana dengan pada saat Kakak sedang memimpin gitu ya, dengan tim-timnya Kakak, PPT Liuco itu bagaimana sih Kak keadaannya?
Ya, perkenalkan nama saya Nadila Kurnia, Wakil Ketua 1 PPIT Liuco 2018-2019. Untuk pengalaman selama memimpin sih, bisa apa ya, kayak mungkin awalnya agak susah ya, karena menyatukan kepala itu susah banget, serius. Apalagi usianya juga ada yang sebaya, ada yang lebih tua, ada yang masih muda banget gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita saling ngerti aja sih gitu. Jangan sampai egois jadi bikin cekcok di organisasi tuh, jangan sampai lah. Sebisa mungkin kita saling mengerti. Ya walaupun memang dalam hati kayak gue nggak terima nih kayak gini gitu. Tapi sebisa mungkin kita tengenin. Oh ya kita nggak boleh egois. Ini kepala banyak di sini. Apalagi BPH ya terutama. Pasti ada konflik-konflik yang apa ya kayak bikin cekcok nantinya gitu. Gitu aja sih. Oke Kak, sekarang aku mau nanya deh Kak. Ya. Misalnya begini Kak, kan mungkin banyak anak-anak muda gitu yang sekarang ya, entah dari dulu atau sekarang gitu ya. Pas kita maksudnya mengajak dia untuk ikut organisasi, melatih mereka untuk memimpin gitu ya, misalnya mereka selalu bilang begini Kak, kayaknya aku pribadi nggak bisa deh, kayaknya ini bukan passion aku nggak bisa gitu, kayaknya nggak cocok. Nah menurut Kakak ini tuh bagaimana Kak kita menghadapi masalah yang seperti ini? Oke, kalau saya pribadi, gimana caranya buat ngajak teman-teman mau berpartisipasi ya di PPT Liuco? Mungkin apa ya cara perkenalan kita buat dia menarik gitu. Jangan sampai membuat mereka tuh kayak apaan sih kayak gini doang gitu. Jadi sebisa mungkin kalian bikin apa ya plan untuk membuat menarik masyarakat yang lain yang ada di mana Liuco buat gabung, mau itu jadi anggota atau jadi BPH ke depannya gitu. Lihat event-event yang mungkin membuat mereka menarik melihatnya. Oke itu teman-teman boleh di notes ya teman-teman ya. Ini satu pelajaran yang luar biasa nih dari Kak Nadila nih. Ya mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya juga kepada Kak Nadila, boleh ya silakan. Boleh tulis di kolom chat kalau malu-malu atau langsung open mic juga nggak apa-apa kok. Kita santai aja ya, kita ngobrol, kita sharing. Atau Kak Nadila ada closing statement atau penguatan buat kami semua? Mungkin harapan Kak Nadila untuk PPT Liuco ke depannya seperti itu. Harapan dari aku sih nggak jauh ya, cuman lebih semangat dan kalian semoga selalu ikhlas ya. Apalagi sekarang lagi kayak gini mungkin sulit banget ya buat acara apapun itu. Dinikmatin aja sih prosesnya gitu. Nanti juga kalian sendiri yang ngerasain. Gitu aja sih, tetap semangat terus. Sama komitmen sih yang penting juga. Ya, komitmen ya. Kayak Karim kan juga jelasin ke kami. Iya, memang. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih Kak nih. Suka dukanya PPT Liuco nih Kak. Yang mungkin Kak Nadila alamin. Suka dukanya, kalau lebih banyak sukanya sih pasti ya. Lebih banyak sukanya. Karena kita bisa mungkin di sana kayak lebih berkeluarganya tuh lebih erat, adanya organisasi pertama ya. Jadi dengan apa ya? Jadi untuk kekhawatiran tuh kayak nggak ada gitu. Karena percaya sama teman BPH, sama anggota, sama teman-teman yang lain. Tapi itu ya karena satu organisasi sih intinya. Gitu. Jadi merasa aman aja gitu di sana. Sukanya sih kayak gitu. Jadi kangen juga sih. Berarti PPT ini sebenarnya merangkul semua anak-anak Indonesia kayak kita jadi satu wadah sama-sama gitu ya kayak. Iya, betul. Nah ini ada pertanyaan juga nih Kak dari si Angela, proker terbaik selama kepemimpinan Kakak. Apa tuh Kak, proker terbaik? Terbaik apa ya? Mungkin Kak Kesu bisa bantu jawab. Gak ada. Ada Kak Kesu, boleh silakan. Festival kebudayaan. Festival kebudayaan. Wah gimana tuh, boleh ceritain dong Kak? Itu sih sebenarnya plan aja sih. Kita sempat udah hampir 70% lah mungkin ya. Plannya gede, realisasinya. Gak jadi juga sih akhirnya. Ya mungkin teman-teman kita nih yang bakal jadi BPH selanjutnya atau kita yang lagi ngejalanin, kita bisa merealisasikan festival budaya ini juga ya Kak ya. Iya, berharap sih mungkin next generation bisa untuk bantu sama-sama membangkitkan PPIT ya. Gitu. Mungkin proker-proker tahun lalu nggak bisa diselenggarakan,
saya harapan sih kaliannya atau mungkin nanti adik-adiknya bisa membantu menyelenggarakannya gitu. Harapannya gitu. Oke, thank you banget Kak Nadila. Thank you banget ya atas sharingnya. Iya, sama-sama semuanya. Mungkin nih Kak Kesu juga nih, mau ada tambahan nggak Kak Kesu? Silakan. Kayaknya banyak yang harus di-sharing. Ini Kak Kesu, ayolah boleh dong. Sepatah dua kata, satu kalimat, jadi satu paragraf nggak apa-apa. Gak ada bro, udah bosen kayak denger gue sharing. Ya. Enggak ya, teman-teman ada yang bosan nggak dengan Kak Kesu? Enggak kok, enggak. Oke, makasih banyak acara hari ini cukup sampai di sini sih teman-teman. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Rifka Indonesia yang telah hadir bersama kita di sini ya. Dengan kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama kita nih. Dan juga benar-benar pengalamannya, sharingnya, penguatannya benar-benar luar biasa teman-teman ya. Untuk menjalankan sebuah organisasi itu butuh komitmen nih teman-teman. Bukan hanya ikut di awal panas-panas aja, habis itu kita tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi ini benar-benar butuh komitmen buat mencapai tujuan yang sama nih. Kita samain dulu goals-nya kita apa, terus kita komitmen kita capai sama-sama nih teman-teman nih. Dan juga dari Kak Nadila punya harapan besar loh teman-teman buat kita semua. Kita tuh harus lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena dalam era yang sekarang kayak gitu ya, banyak banget kreativitas yang bisa kita lakuin. Contohnya pertemuan online ini pun salah satunya nih. Mungkin ini terlihat sederhana, simple, tapi untuk menyatukan kalian semua untuk hadir di sini itu benar-benar luar biasa loh. Teman-teman mau menyempatkan waktunya nih untuk hadir di pertemuan kita yang sesingkat ini gitu loh teman-teman. Thank you banget buat semuanya, thank you banget buat Kak Rifka, Kak Nadila, thank you banget buat panitia, thank you banget buat teman-teman yang hadir di sini. Kalau event ini kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau masih kurang banget gitu ya, mohon maaf. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang paling penting sih selamat ulang tahun buat semuanya ya teman-teman. Karena ini BPH itu adalah diri kita. BPH ulang tahun berarti kita juga yang ulang tahun nih teman-teman nih. Thank you semuanya. Mungkin dari ketua ada tambahan? Tambahan dari aku, sekali lagi terima kasih untuk Kak Rifka, Kak Nadila, dan Kak Kesu karena udah di tengah kesibukan mereka masih menyiapkan waktu untuk kita semua untuk sharing di sini. Istilahnya lebih menguatkan kita BPH yang lama, yang baru-baru ini untuk berjalan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih ya untuk Kak Rifka, Kak Nadila, dan Kak Kesu. Dan untuk yang sudah hadir di sini, terima kasih juga ya udah mau berpartisipasi dalam acara ini, acara HUT PPIT Liu Chou yang ke-7. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Yang mau ngobrol santai nggak apa-apa ya, masih di dalam ruangan kita ngobrol aja, saling cerita. Iya, boleh. Kenalan dulu boleh nih. Iya, saling kenalan. Aku nanya dong. Oh, boleh banget. Boleh, Kak. Kepengurusan kalian periode ini wirausaha ada ngadain apa? Prokernya apa aja? Paid promote sama jualan kaos, Kak. Kaos yang ini yang kita pakai di Liu Chou. Oh, pantesan dress code-nya hitam ya. Mungkin boleh kali dari ketua wirausaha sharing juga nih ngobrol. Iya nih, Koko Jasen. Iya, soalnya kan emang sih dulu pencapaian waktu tahun aku kan ngelihat PPIT sebelumnya ada FKI ya. Cuma kan emang beneran butuh dana. Dulu tuh waktu kepengurusan aku, dananya tuh kita jualan pulsa. Bener Kak, bener. Iya, jualan pulsa sampai beneran kayak, dulu kan waktu musim hujan ya, terus kita kayak sempet, apa sih, kayak pesan waimai gitu loh, jadi beli makanan di depan, terus dari anak-anak kita tuh bawain ke atas. Iya. Beneran simpu banget sih. Ya. Bener-bener survive banget, keren banget. Iya, survive banget. Ya ampun. Kita masih kalah nih guys. Kita nggak boleh kalah nih. OTW jualan pulsa kata Koko Jasen. OTW jualan pulsa iya yang coba dapat 1 koi 2 koi itu yang penting pemasukan gitu. Halo Kak. Wah, aku mau sekalian itu ya, mau sekalian cerita ya. Aku kan sebagai perwakilan wirausaha.
Kalau yang tadi Kak Rifka tanyain apa aja yang kita udah lakuin, kita ada ngelakuin pertama jualan kaos. Kita juga ada sempat ngadain yang namanya pet promote. Itu Kak Rifka juga tadi ada kasih pengalaman kalau mereka itu buat cari dana, kumpulin duit, itu mereka itu bahkan sampai kayak jualan pulsa, terus antar waimai gitu-gitu. Aku di sini malah pengennya buat teman-teman kalian, buat teman-teman kita semua, ambil sisi positifnya. Kalau semisal buat ada divisi perusahaan, ada yang pet promote dan lain-lain gitu, yang saya rasa itu jauh lebih nyaman, jauh lebih gampang. Kalian cuma pencet-pencet doang, seharusnya itu kalian lebih punya sifat bersyukur. Kalian tuh lebih dikasih kemudahan daripada angkatan sebelumnya. Lagi pula itu duitnya ya buat kalian semua. Aku harap buat selanjutnya, semisal ada kegiatan apa yang berhubungan sama wirausaha, tolong buat dibantu. Jangan sampai susah lah buat kita, buat sendiri aja kita susah nggak bisa kerja sama atau gimana gitu. Paling gitu doang. Kalau buat acara selanjutnya yang bakal dilakuin ya semoga nanti wirausaha bisa berkembang lah. Dengan cara-cara lain kita bisa dapetin istilahnya apa ya, pemasukan atau gimana buat kita semua. Toh nanti kita yang make. Keren Jason, mantap ya. Jadi teman-teman kita juga benar-benar harus mendukung program satu sama lain gitu ya. Ya mungkin maksudnya Jason begini kali. Mungkin dari pengalaman yang dari sebelumnya dari Kak Rifka itu udah benar ngelakuin halnya benar-benar berarti kerja keras banget gitu loh. Sekarang kita udah lebih mudah dengan hanya duduk di rumah, cuman posting-posting doang gitu kok masa kita nggak bisa gitu ya. Nah kita lebih nyaman nih kondisinya nih teman-teman nih. Kita harus lebih bersyukur, harus lebih kreatif lagi sih. Kerja keras tapi kita juga kerja cerdas gitu ya. Tapi ini semua butuh dari kemauan dari kita sendiri nih teman-teman nih. Bisa atau nggak bisa itu semuanya bisa dipelajari asal kita mau dulu teman-teman. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak. Menarik nih. Dari kepengurusan sebelumnya tuh udah pernah ini nggak sih ikut acara dari sekolah gitu? Sebelumnya kayaknya sih kalau nggak salah saya pernah ada kayak stand-stand jualan makan gitu ya? Atau kalian ikut join juga atau enggak? Kalau buat yang angkatan kita ini waktu offline di sana itu kita cuman ngadain Natal bersama doang Kak, soalnya itu kan Desember. Nah di bulan Februarinya itu kita udah pulang ke Indonesia karena COVID. Jadi kita cuma ngerasain itu. Iya sih, emang susah lagi kayak gini. Lomba badminton, ada lomba badminton satu. Iya ada lomba badminton. Iya benar-benar sama lomba badminton. Lomba olahraga kita badminton. Nah tapi pas lomba ini kita juga nggak cuma orang Indo doang sih, dari orang Indo dari semua kampus. Sama kita juga ada undang orang-orang Laos. Karena mikir juga bisa bertukar ini kan, maksudnya relasi, bangun hubungan, bisa tukar kebudayaan juga. Mikirnya ke depannya sih. Ya dengan cara pendekatannya dari lomba ini kita undang juga kayak gitu. Soalnya dulu juga kalau kepengurusanku orang luarnya belum gitu banyak, jadi bingung. Mau gimana? Paling cuma internal aja orang-orang Indo. Mau bikin acara, dananya nggak ada duit. Dananya belum ada. Kalau dari angklung tuh. Kalau dari Senbud sih dari kegiatan kebudayaan gitu ya. Waktu itu sekolah ada ngadain event tahun baru apa-apa gitu ya. Nah, kita diundang buat tampil angklung sama ya gabung sama musik modern plus angklung gitu. Nah, ini luar biasa sih eventnya. Kita benar-benar orang-orang pada melihat gitu ya. Wah, musiknya Indonesia tuh keren-keren gitu. Dan aku juga ada tanya kan teman-temanku gimana nih menurut kalian gitu kan, wah ternyata emang bagus. Nah makanya kita juga sempat diundang lagi buat main angklung di mana gitu. Cuman ya karena kondisi pandemi, kondisi begini kita jadinya balik ke Indonesia dan tertunda lah gitu. Tapi sih soon ke depannya kita bakal lebih gokil lagi sih, kita yakin gitu ya. Sama-sama Sehati bakal lebih gokil deh buat membesarkan PPIT ini gitu. Sebenarnya pencapaian setiap cabang tuh pasti mereka pengen bikin malam kebudayaan Indonesia kayak cabang-cabang yang lain lah. Cuma ya kayak tadi aku juga dari periode aku emang udah ada proker itu, cuma dari pihak sekolah juga masih belum ada izin, mereka juga masih belum tahu PPIT, jadi ya terhambat. Ya harapanku semoga periode berikutnya sih bisa. Cuma itu dana usaha itu penting. Itu betul banget.
Mau sharing dong Kak. Iya. Masalah festival kebudayaan kan rata-rata PPIT itu proker unggulannya semua cabang festival kebudayaan ya Kak ya. Iya. Nah, waktu itu sempat pengen bikin nih di tahunnya aku sama si Kanada. Kita bukan masalah di izin sekolah, karena kita mau nyewa stadion di Lucu, kita pengen nyewa stadion. Kita udah prepare semua hitungannya, tetapi sampai kita waktu itu nyari wirausaha, kita itu jual bakwan, cilok, benar ya Kanada ya? Jual bakwan, semuanya dimasak-masak. Tapi kalau sewa dari sekolah emang boleh? Belum sih Kak. Belum. Ya soalnya kan kalau kita FKI yang itu ngurus pasti kita ngelibatin sama pihak sekolah, nggak mungkin kita di luar sekolah. Iya, memang. Itu kayaknya susah. Iya, jadi waktu itu kita tuh pengen tembusin ke kita udah tembusin ke pusat sih, kayaknya pusat itu mau bantuin buat yang di Liuco. Cuman akhirnya lama-lama karena bener-bener prosesnya lama, hilang-hilangan anaknya. Emang sih Sisanya acara di situ gede doang emang sih, pasti butuh. Kalau pengen buat event besar. Soalnya balik lagi ke BPH-nya siap sanggup atau enggak. Gitu. Soalnya itu acara benar-benar emang menguras tenaga banget. Sama uang juga. Sumber dayanya. Duit juga, sumber daya juga. 80.000 yuan modalnya. Tapi setelah aku dari Lucu kan aku ke Kuilin, terus habis itu aku juga di pusat. Iya Kak. Minta bantuan ke KJRI Guangzhou itu udah pasti mereka pasti bantu. Iya memang. Ke KBRI juga itu pasti bantu. Cuma balik lagi kita yang pertama kan pasti izin dari sekolah. Gitu sih. Terus dari kita BPH-nya kayak gitu sih. Panitianya kabur-kabur. Nah itu yang kabur-kabur kan jadinya selesai ya. Soalnya takutnya kita udah capek-capek acara besar tapi jadinya failed kan ya kita juga yang kecewa gitu sih. Guys, ya ada yang mau nanya lagi, jangan malu-malu nanya, malu-malu bertanya sesat di jalan. Kayaknya pada ngantuk deh. Mumpung maksudnya pertanyaannya gratis, ilmu yang didapat gratis, kita harus menjemput bola nih guys, harus banyak nanya. Coba dong sharing. Juga nggak apa-apa. Gitu. Tahun ini apa, Maria? Sharing dong. Oke. Buat poker tahun ini, keunggulan tahun ini sih dari seni budaya itu kita poster-poster tentang Liuco, tentang kepengurusan, dan tentang lain-lain sih, kayak lebih seni budaya gitu. Soalnya buat kita bikin acara yang di Zoom seperti ini, itu masih harus dalam tahap pemikiran sih buat kedepannya. Terus dari wirausaha itu, poker keunggulannya itu, kita jualan kaos, kita paid promote, itu tuh istilahnya ngebantu banget kas kita PPIT Liuco. Terus untuk humas itu, untuk humas ini aku bener-bener excited banget, enggak sampai kepikiran mereka sekreatif itu humas ngebikin pelajaran di YouTube gitu, kayak AZ Chinese sama tentang pengetahuan di Snapgram gitu. Jadi kan orang kayak lebih, wih gila nih, hebat nih ya, bisa bikin kayak gini, bisa bikin kayak gitu. Itu untuk humas. Nah, untuk olahraga, itu kita ngadain Liuco Sport Fest, itu ada volley, basket, futsal, badminton. Nah, untuk yang kemarin, sebelum corona merebak, itu kita ngadainnya basket sama volley itu. Jadi kita itu main bareng segala macem begitu. Untuk Mad Dog paling mereka ngebantuin bikin poster dan itu benar-benar posternya bagus-bagus banget. Itu aja sih baru dari situ. Untuk kedepannya pengen coba ngejalanin yang kayak tadi dari angkatannya Kak Rifka, Kak Nadila sama Kesu untuk bikin malam kebudayaan, tapi itu masih kita pikirin lagi ke depannya. Karena kan kalau misalnya cuma aku mau, tapi BPH yang lainnya keberatan kan pasti nggak bisa gitu. Ya. Mau namain dikit sih, Maria boleh ya? Halo?
Ya. Boleh, boleh. Tadi kan ada disinggung juga gitu ya. Saya kan berhubung saya di divisi humas bareng rekan-rekan saya nih. Nah, kita itu kepikiran kenapa mau bikin di Instagram, di YouTube, bahkan soon kita sih ada planning mau ke TikTok gitu ya. Karena kita mikir jangka panjang gini. Mungkin untuk saat ini Instagram kita, YouTube kita baru mulai mau hidup. Nah, kita mikir itu buat investasi ke depannya nih, maksudnya gimana? Kita kan ngomongin sumber dana, dari sini dana juga bisa dibentuk nih, dari AdSense, mungkin dari YouTube, atau dari konten-konten kita nanti di TikTok atau yang lainnya gitu ya. Jadi kita mikirnya, jadi untuk generasi kita, walaupun kita nggak menikmati itu, setidaknya generasi kita berikutnya mereka sudah punya modal di situ. Jadi mereka tinggal ngejalanin, tinggal ngerusin. Nah, sekarang sih kita nge-build aja sih, kita ngebentuk aja nih, yang bisa dipakai nanti soon buat mereka ke depannya gitu. Nah, makanya dengan apa gitu ya, konten kita tentang pendidikan, ya tentang mungkin nanti kita juga akan kerjasama sama si Senbud sama pendidikan gitu ya, mengenai bagaimana beasiswa ke China itu menurut saya itu sangat menarik, karena pribadi saya sendiri sebelum saya ke China gitu ya, itu saya nonton banget, saya cari banget di YouTube, gimana sih apply beasiswa ke China gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang kita juga bisa bagiin konten ke YouTube gitu sama si Senbud, sama pendidikan gitu kan. Nah, untuk yang kayak e-learning gitu-gitu buat belajar gitu juga itu menurut saya cukup bagus sih, karena kita juga mengingatkan gitu ya teman-teman yang ada di Indonesia bisa belajar bahasa Mandarin itu walaupun nggak bisa ke China, ya kita lihat di depan handphone kita pun kita sudah bisa belajar, seperti itu sih. Mungkin kayak gitu. Dea mau sharing nggak, Dea? Oh iya, ada ini dari Agustinus dari Liuco, dia pengen sharing. Boleh, Agus? Boleh banget. Agus, boleh sharing, Gus? Oke, selamat sore semua. Sore. Ini saya hanya menyampaikan selamat terakhir yang teman-teman kita yang dari mereka yang pulang dari Indonesia, kita yang sini bisa bertujuh. Dari pengalaman kita bertujuh ini yang di sini bahwa kita semua ya mohon maaf ya, saya hanya menguatkan dengan sejujurnya memang terpaksa, dan dengan terpaksa memang kita harus jadi bagian dari Liuco ini, karena kita juga harus mau agar nama Indonesia itu biar mereka itu tidak terdengar jelek lah, makanya itu kita gimana caranya itu kayak ikutin acara dari sekolah atau ada acara dari hal apapun itu dengan mengatasnamakan Indonesia kan. Kayak contoh ada sebagian dari yang teman-teman kita Indonesia, mereka kayak ada acara kayak budaya teh semua harus ada dari perwakilan Indonesia. Terus juga yang terakhir yang tadi teman kita dari John sama Azwar dibilang di akhir bulan 12, biasa kan tiap bulan 12 itu kan kayak kita dari pihak luar negeri kan harus kayak menampilkan suatu budaya kita kan. Makanya dari Aswar itu bilang memang agak sedikit mengeluh ya. Ya mohon ya teman-teman dimaklumkan dengan kondisi mereka, karena memang kita di sini yang betulnya juga ya sisanya juga udah sibuk dengan macam hal sih, karena kita kan harus sisanya juga kita harus komunikasi juga sama guru-guru dan lain tentang hal yang lain juga kan. Jadi ya saya juga nggak tahu lah, dari di sini juga ya dengan hal yang kecil-kecil ini saya bersyukur juga sih, karena jadi kayak terlibat di hal yang kecil-kecil ini lah, jangan bersama dengan PPIT Liuco gitu. Thank you Agus, ya, thank you banget loh buat kalian yang di sana, benar-benar kalian itu berprestasi ya, ikut lomba ini, ikut kegiatan itu, wakili nama Indonesia nih. Kami walaupun di sini, kalian menggantikan kami mewakilkan tuh keren banget sih. Bersyukur banget, maksudnya kalian benar-benar luar biasa mau mengharumkan nama bangsa gitu ya. Ya benar sih, udah kalian harus survive di sana, kalian harus banyak kegiatan yang harus kalian lakukan. Ya bukan buat diri kalian sendiri, tapi itu untuk kita loh, keren juga, keren banget. Thank you banget loh semuanya. Iya, itu aja yang saya bisa sharing. Terima kasih. Mohon maaf saya juga jarang hadir. Oke, mengingat waktu sudah mulai masuk semakin sore gitu ya.
Mungkin untuk anggota BPH boleh stay di sini dan mungkin ada yang mau melakukan aktivitas lainnya juga boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk boleh saya sampaikan sedikit tentang masalah khususnya yang kalian yang punya barang yang ada di lantai 5, boleh saya sampaikan dulu sebentar. Oh iya boleh. Untuk barang-barang kalian yang masih stay di Liu Cho, saya hanya menyampaikan bahwa kita di sini akan bantu kayak bagi yang mau ngirim atau ngirim balik ke Indonesia lagi atau apa, kita akan bantu. Tapi untuk mendekati sekarang ini, mohon maaf kita tidak bantu dulu karena kita mendekati kita juga ada acara lagi. Udah akhirnya nanti kita akan membantu beresin barang-barang kalian. Nanti kalau ada apa-apa, kalau mau beresin barang gitu ya kontak dengan kita nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Sebaliknya juga ya, kalau kalian perlu bantuan atau apapun, kabarin aja kita. Kita ini kan keluarga gitu, sering membantu. Tenang aja ya. Nah, untuk Agus dan teman-teman yang ada di Liu Cho, jika ada kesusahan atau halangan apapun, itu bisa kontakin kita PPIT. Nanti